Para pemirsa sebangsa dan setanah air, Anda sedang bersama acara obrolan santai yang ditayangkan dari kota internasional Hong Kong. Dan di studio ini sangat sederhana sekali, hanya ada perangkat komputer untuk sebagai background ada lagu dangdut, kebetulan dangdut lagu saya. Jika Anda menonton video-video saya, maka agak hampir sebagian besar ada background lagu dangdut. Pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah mau untuk subscribe, sekalipun di tempat yang sederhana sekali, tapi saya mengharapkan isi dari apa yang hendak saya sampaikan itu memberi faedah bagi Anda. Ada sesuatu yang baru yang akan Anda dapatkan dan membawa dimensi kerohanian yang lebih dalam, membawa Anda semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Para pemirsa, kalau Anda nonton video YouTube ini, Anda tidak akan mendapatkan khotbah-khotbah yang menjelek-jelekan agama lain. Tidak akan Anda dapati di acara obrolan santai ini. Namun demikian, Anda akan dibawa masuk untuk kepada dimensi kerohanian yang lebih dalam, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan seluruh keberadaan hidup kita, dan kita akan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saya akan memberikan pesan moral. Pesan moral ini akan saya ambil dari Al-Quran. Para pemirsa, pesan moral kali ini saya akan ambil dari Al-Quran. Anda harus tekun membaca Al-Quran jika Anda orang Kristen. Mungkin kata-kata saya ini aneh bin ajaib. Nah, bagi Anda orang Kristen, Anda harus sekali lagi, saya memberikan pesan moral kepada Anda. Anda harus tekun membaca Al-Quran jika Anda orang Kristen. Jika Anda orang Islam, Anda harus tekun membaca Injil. Sampai suatu saat kelak Anda benar-benar akan mengetahui siapakah itu Isa Al-Masih. Apakah dia Tuhan atau bukan? Lawang Tuhan kok ada di gambar-gambar di dinding-dinding rumah. Lawang Tuhan kok disalib. Lawang Tuhan kok menjadi manusia. Lawang Tuhan kok punya anak. Lawang Tuhan kok bilang menyebut Bapak. Berarti Bapak itu padahal Tuhan. Berarti Tuhan punya anak. Saudara kalau membaca Injil, saudara akan tahu, dan akan tahu apa yang diajarkan Injil. Walaupun dikatakan bahwa Injil ini di dalam Al-Quran dikatakan sudah dipalsukan, baca saja. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa baca Injil itu haram. Tidak ada. Pemirsa, sekali lagi, pesan moral ini akan saya ambil dari Al-Quran. Pesan moral tersebut adalah apa? Jangan sekali-kali Anda memfitnah sesamamu manusia, sesama kita manusia. Jadi saya ngomong ini enggak sekedar untuk Anda, tapi untuk saya sendiri juga. Jangan ada kita memfitnah orang. Sebab di dalam Al-Quran, saudara harus baca sendiri di mana itu. Tadi saya memang cari-cari kok belum ketemu-ketemu. Ya, saya sudah membacanya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sekali lagi, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Anda kalau dari orang yang tekun beragama Islam, bahkan pemimpin agama Islam atau anak seorang pemimpin agama Islam menjadi Kristen, jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ya, Anda mungkin orang Kristen, ya, pemimpin agama Kristen, pendeta, misalnya pendiri gereja di mana-mana. Sekarang Anda memeluk agama Islam. Jangan sekali-kali Anda memfitnah, jangan sekali-kali Anda menjelek-jelekan agama lain. Itu melukai pemeluk masing-masing.
dan Tuhan tidak menghendaki adanya fitnah. Sebab memang benar, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya akan bawa kepada Anda untuk memasuki dimensi doa yang sangat dalam, di mana mungkin Anda tidak akan bisa mengerti dan mungkin akan bertanya-tanya benar atau tidak apa yang dikatakan oleh pembicara di dalam acara obrolan santai ini. Sebelum itu kita akan dengarkan dangdut terlebih dahulu. Aku penasaran, apa ya tenan kowe dodolan jajan? Nyawang kowe sing bakul jajan, mesti wae jajanmu ya enak tenan. Mas, kuwi pancen bener mas, tapi mengkari siji jenenge jemblem. Jemblemku jembleme super, hata eman masya wong padha ngiler. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. Saiki ne aku kepikiran, dek kapan ison ngincipi jemblemu? Angen-angen nganti bumbunan, iso tak pangan sadurunge turu kaya wong se. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, nanti kalau saya ajak Anda untuk dengerin lagu dangdut terus, tidak akan berhenti-henti dan fokus kita akan melenceng. Jadi kita melencengnya pada isi lagu dangdut. Nah pemirsa sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, Anda yang berada di Arab Saudi, saya tahu bahwa penonton YouTube acara obrolan ini ada dari Arab Saudi, ada dari Singapura, ada dari Middle East ya, Timur Tengah, dari mana tadi, Korea, dari Jepang, dari Cina, dari Hong Kong sendiri, di mana acara obrolan santai ini ditayangkan ya. Jadi saya berada di kota internasional Hong Kong. Penonton dari Malaysia, dari Australia, dan saya berterima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Kalau Anda subscribe Pertobatan Sejati, subscribe video saya, maka Anda akan selalu mendapatkan informasi atau update informasi video-video terbaru, sehingga begitu saya mengupload video terbaru, Anda akan langsung bisa menonton. Pemirsa, itu tadi pesan moral yang saya berikan. Jangan Anda memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena saya sudah pernah difitnah, jadi saya bisa bagikan ini kepada Anda, dan saya mengatakan benar, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena saya waktu itu benar-benar hampir 3 minggu kurang lebih tidak bisa tidur karena difitnah oleh seseorang yang memfitnah, mengatakan kepada saya kebanyak orang yang melakukan sesuatu yang sama sekali tidak saya lakukan. Terima kasih pemirsa, kita akan masuk kepada dimensi doa, tapi saya akan berikan beberapa pengarahan-pengarahan, yaitu saya ambil dari Injil Yakobus. Anda sekalipun bukan orang Kristen, tapi Anda punya Injil di rumah atau bahkan di tempat tersembunyi, karena Anda ketakutan kalau diketahui orang, nanti Anda akan dipukulin membaca Injil, mungkin ya. Atau Anda orang Kristen, nanti kalau membaca di tempat umum, baca Al-Quran, Anda akan dipukulin misalnya. Ya seharusnya nggak boleh loh. Setiap orang kan punya hak masing-masing untuk mengenal dan mengetahui siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Ya, apakah Tuhan yang orang-orang Kristen itu ditaruh gambar-gambarnya di dinding-dinding ya? Sebenarnya Tuhan itu yang nggak bisa digambar ya. Ada yang mengatakan
itu hanya sebagai alat supaya bisa fokus untuk bisa selalu ingat kepada Tuhan. Sebenarnya untuk selalu bisa ingat kepada Tuhan ya tidak harus menggunakan gambar-gambar ya kayak gambarnya fotonya Tuhan Yesus katanya seperti itu ya. Sebenarnya orang Kristen juga itu sudah salah kaprah. Sebenarnya itu sudah salah kaprah bagi orang-orang Kristen. Salah kaprah saya berharap Anda tahu. Ya Tuhan itu ya nggak bisa digambar lah ya. Gambar yang itu di dinding-dinding itu belum tentu gambarnya Yesus seperti itu. Saya terus terang jujur nggak tahu itu ya sejarahnya bagaimana. Tapi yang jelas saya akan berfokus kepada firman Tuhan kali ini, dan saya akan bawa masuk kepada dimensi kerohanian yang lebih dalam. Sebelum saya memulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu supaya Anda tidak langsung mengatakan benar nggak apa yang disampaikan oleh pembicara dalam acara obrolan santai ini. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Anda bisa mengikuti saya secara pelan-pelan, saya akan berdoanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saya bisa mengikuti acara obrolan santai. Saya sedang ada di rumah sakit Tuhan, sedang terbaring sakit. Tuhan, aku tahu Engkau akan sembuhkan aku pada waktu aku nonton YouTube ini. Pemirsa Anda yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah ataupun di mana saja, Anda bisa menumpangkan tangan pada layar video ini dan mengatakan amin. Dan juga kalau Anda orang Kristen, Anda bisa mengikuti doa-doa saya. Orang Islam atau agama lain yang mau mengikuti, ya tidak apa-apa. Siapa tahu Anda sudah berdoa bertahun-tahun, ternyata tidak ada efeknya, tidak ada hasilnya. Anda bisa mengikuti doa-doa ini, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan Anda akan sembuh. Mungkin perlu waktu lebih lama, 2 bulan. Tapi yang jelas, bagi Tuhan tidak ada yang sulit, dan Tuhan bisa menyembuhkan Anda dan saya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, saya sedang ada di rumah terbaring sakit. Aku tahu bahwa pada waktu aku nonton video ini, aku akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembicara dalam acara obrolan santai ini. Kiranya Engkau penuhi dia terus-menerus dengan kuasa Rohul Kudus-Mu untuk menyampaikan khotbah-khotbah, untuk menyampaikan kata-kata bermakna, untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang berguna dan bermanfaat bagi para penonton dan bagi diri dia sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buka mata rohaniku Tuhan, untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa aku lihat dengan mata jasmaniku. Sebab aku tahu musuhku, yaitu penghulu-penghulu, yaitu setan-setan, yaitu Lucifer dan antek-anteknya, iblis dan antek-anteknya, yang ada di udara, yang ada di lautan, yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dalam bumi. Tuhan, mereka itulah musuh kami, dan kami belum bisa melihat secara kasat mata. Karena itu Tuhan, buka mata rohaniku supaya aku bisa melihat, dan penuhi aku dengan kuasa dari Rohul Kudus-Mu untuk menghancurkan setiap kubu pertahanan musuh, setiap kekuatan musuh, untuk menghancurkan kuasa-kuasa roh jahat yang menyerang aku pada waktu aku tidur, dengan memasukkan mimpi-mimpi buruk, dengan memasukkan segala sakit penyakit dalam tubuhku, penyakit yang ditaruh oleh kuasa-kuasa roh jahat, supaya aku berdoa dengan penuh kuasa, dan doaku itu akan menghancurkan kekuatan roh-roh yang menimbulkan sakit penyakit dalam tubuhku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus yang disebut oleh orang Kristen Sang Juru Selamat, Sang Kalimatullah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Isa Al-Masih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan lagu dangdut terlebih dahulu. Sumpahmu sehidup dan semati.
Pemirsa, saya ambil dari Yakobus dan Petrus nanti. Saya sarankan untuk baca dimanapun Anda berada. Mungkin Anda di tempat tersembunyi karena takut membaca Injil. Nanti diketahui orang Anda akan dimusuhi karena Anda mungkin bukan orang Kristen. Tapi percayalah, apa yang saya katakan itu benar. Tidak ada dikatakan haram untuk membaca Injil. Jadi kita akan buka sekarang, kita akan bedah bukan berarti dirobek-robek. Kita akan lihat apa yang dikatakan Injil. Karena Injil Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah atau Allah Tuhan Yesus Kristus itu menentang orang yang congkak. Tuhan, ya, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan itu enggak suka dengan orang yang sombong. Apakah saya sombong? Apakah Anda sombong? Kita masing-masing mengetahui. Tapi jelas kalau orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Karena itu ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah, yaitu Tuhan Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi yang pertama, Anda harus tunduk. Anda harus menjaga kesucian hidup. Kalau Anda hidup di dalam tidak kesuci hidupnya, Anda mengusir roh jahat, Anda mengusir iblis, Anda sendiri akan diusir oleh roh jahat, Anda sendiri akan dicapik-capik oleh roh jahat. Anda tidak percaya? Ada sebuah kisah anak-anak Sekewa yang mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Akhirnya anak-anak Sekewa tersebut yang dicapik-capik oleh roh jahat yang ada dalam tubuh manusia yang hendak diusir roh jahatnya. Kemudian ayat 8, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Ayo saudara dan saya tekun mendekat kepada Tuhan, beribadah, tekun beribadah, tekun berdoa. Ini dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi kita mengambil tindakan terlebih dahulu, dan Tuhan tentu akan dekat dengan kita. Mengambil tindakan apa? Mendekat kepada Tuhan. Tahirkanlah tanganmu, jangan sampai tanganmu itu penuh dengan untuk melakukan hal-hal yang berdosa, mencuri, membunuh, atau melakukan tindakan-tindakan. Ya, tangan Anda tahulah tangannya untuk ngapain tuh? Untuk ngeraba-ngeraba yang bukan istrinya sendiri. Itu namanya berzina. Loh, kalau saya ngomong kok ya kayak gitu ya. Ini pembicara operasan. Saya ngomong itu for your own good and for my own good. Untuk kebaikan Anda sendiri dan untuk kebaikan saya juga. Jadi mungkin Anda berpikir tidak sopan, itu saya bukan masalah itu. Yang saya katakan masalah kebenaran. Anda suka atau tidak suka ya tidak ada masalah. Tapi yang penting saya harus menyampaikan kebenaran. Tangan itu jangan untuk meraba-raba, bukan istrinya sendiri. Mendekatlah sampai di mana tadi jadinya? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Nah itu, hai kamu orang-orang berdosa. Itu dikatakan orang berdosa, bukan istrinya sendiri kok diraba-raba. Belum berkeluarga, belum menikah, Anda sudah berani meraba-raba sampai ke tingkat yang lebih dalam dari itu. Itu dikatakan orang berdosa. Tangan Anda itu membuat berdosa itu. Loh, belum menikah kok meraba-raba pacarnya. Walaupun nanti berjanji akan dinikahi, belum tentu nanti akan benar. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Jangan itu jadi cewek juga jangan gampangan. Ini yang nonton ini mungkin cewek nih. Jangan gampangan. Dan sucikanlah hatimu. Tuh, hati kita harus suci, hati kita harus tulus, hati kita harus murni, ya. Hai kamu yang mendua hati. Pemirsa, Anda kalau mendua hati, punya pacar juga banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau dua, itu namanya mendua hati. Orang yang mendua hati hanya justru tidak akan mendapat apa-apa, akan goncang.
Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Itu bagi orang yang suka mendua hati. Dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan duka cita dan sukacitamu kamu ganti dengan duka cita. Itu bagi orang yang hidupnya tidak benar. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, aku tadi udah ngomong toh, rendahkanlah, jangan kita sombong. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Maka Tuhan yang akan meninggikan pada waktunya. Ya, kita akan memasuki nanti. Jadi intinya sebenarnya yaitu karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita akan masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang pekerjaan roh jahat dan bagaimana cara kerjanya. Kita dengarkan lagu dangdut terlebih dahulu. Aku pusing kolong komeng nganti jengking kaya wong sente. Lemes aku lemes, awak greges, wajah pucat pancen apa. Pemirsa, untuk menyingkat waktu, saya akan bagikan di dalam 2 Petrus 5 sampai dengan 2 Petrus 5 benar, ayat yang ke 5 sampai dengan yang ke 9, supaya cepat kita baca langsung ya. Maka kamu ayat 5, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Tunduk juga hormat ya. Tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Hormatilah orang-orang yang lebih tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Gak usah sombong. Ini tadi di Yakobus dibilang juga kayak gitu. Ini di Petrus juga gitu lagi. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Anda tekun setiap bangun pagi, bersujud di hadapan Tuhan. Ya, mau berangkat kerja juga kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi waktu Tuhan, God's time is the best. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi sebagai manusia itu sering kita khawatir, tapi mari kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dialah sesungguhnya yang memelihara hidup kita. Sadarlah, ayat yang ke-8 ini sangat penting sekali pemirsa, di 2 Petrus 5 ayat yang 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Lawanmu di sini dibilang siapa? Apa sesamamu manusia yang agamanya berbeda? Bukan. Lawanmu di sini dibilang siapa? Apa tetangga yang agamanya berbeda? Bukan. Atau suamimu yang suka berselingkuh? Bukan. Itu bukan lawanmu. Atau majikanmu yang suka marah-marah waktu kamu kerja di rumah sebagai pembantu, atau di kantor bosmu yang suka marah? Lawanmu? Apakah dikatakan di situ, di sini di Injil begitu? Bukan. Di sini dibilang sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis, yaitu Lucifer, iblis, dan antek-anteknya itulah musuh manusia. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Anda perhatikan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum.
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pemirsa, kalau Anda menonton flora dan fauna, Anda lihat singa, Anda lihat macan, itu mereka pada waktu hendak mencari mangsanya, yaitu kijang biasanya ya, rusa, itu mencari rusa yang lengah, yang sendirian. Karena itu jangan Anda dan saya hidup sendirian. Jadi Anda dan saya jangan suka menyendiri, maksudnya jangan suka melamun. Itu mudah sekali akan diterkam oleh iblis. Jadi kita harus punya teman yang ngobrol sama istri. Kalau Anda suami, ya kalau Anda istri ngobrol sama suami gitu ya, untuk berdoa bersama-sama, atau ya berbagi, sharing bersama-sama. Jadi mungkin tanpa Anda ketahui, istri Anda berdoa buat Anda, atau suami Anda berdoa buat Anda. Lawanlah dia, ayat yang ke-9, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Tuhan akan melengkapi hidup kita. Kristus akan melengkapi hidup kita, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setelah Anda menderita begitu lama, ditormented, disiksa oleh sakit penyakit bertahun-tahun, maka Tuhan sudah mulai hari ini mengokohkan Anda, melengkapi Anda, meneguhkan Anda, menguatkan dan mengokohkan Anda dan saya. Sehingga ini waktunya kita akan mentormented iblis, Lucifer dan antek-anteknya. Pemirsa, Anda tahu nggak? Pada waktu saya membuat video ini, Lucifer tidak suka. Karena itu saya tutup bungkus diri saya sendiri ini dengan kuasa darah Yesus, dengan darah Yesus. Istriku, anak-anakku, seluruh kaum keluargaku, Anda juga bisa selalu berdoa seperti itu, sehingga tidak ada celah sedikit pun iblis menyusup masuk dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan kaum keluarga Anda. Saya isi rumah tanggaku, kaum kerabat keluargaku, aku tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Amin. Jadi pemirsa, yang paling berbahaya, bagaimana salah satu cara aktivitas iblis merusak umat manusia, saya akan bagikan. Kita dengarkan lagu dangdut terlebih dahulu. Apa kowe lali janjimu sehidup semati, aku ora nyono kowe arep lunga loro atiku loro. Pemirsa, ayo kita masuk dalam doa terlebih dahulu, supaya Anda tidak akan bertanya-tanya dan ragu-ragu benar apa enggak yang dikatakan oleh pembicara dalam obrolan ini. Saya sering mengajak ini dan mungkin akan terus-menerus mengajak Anda dan saya sampai benar-benar Anda dan saya benar-benar mempercayai apa yang dikatakan, disampaikan dalam acara obrolan santai ini. Ayo, Anda bisa ngikutin saya. Tuhan yang maha besar, yang menjadikan langit dan bumi, ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami tidak sempurna, kami sering menyakiti Engkau, kami sering menyakiti istri kami, suami kami, anak-anak kami kasar di tengah-tengah keluarga kami sebagai kepala rumah tangga melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Aku ikutin doa-doa saya. Aku kasar terhadap istriku, aku kasar terhadap anak-anakku. Tuhan, ampuni aku, lembutkan hatiku, berikan aku kasih-Mu, supaya aku bisa mengasihi istriku di dalam kasih-Mu. Sebab aku tahu God is love, Tuhan adalah kasih.
Terima kasih Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu untuk semua orang, bahkan penuhi aku dengan kasih-Mu untuk aku mengasihi Engkau dan mengasihi sesamaku, manusia seperti diriku sendiri. Terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau mengampuni dosa-dosaku. Tuhan, pada waktu ini aku ada satu permintaan yang lain lagi Tuhan. Buka mata rohaniku supaya aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa aku lihat dengan mata jasmaniku. Sebab sesungguhnya aku yakin Tuhan, ada jutaan miliaran kuasa-kuasa roh jahat yang bekerja menghancurkan umat manusia. Tetapi aku tahu bahwa tentara-Mu, bahwa kerajaan surga jauh lebih berkuasa. Tentara-Mu lebih banyak Tuhan, dan Engkau yang menjagai kami dengan penjagaan yang lebih sempurna. Karena itu kami tidak perlu takut Tuhan dengan apa yang hendak diserangkan oleh iblis terhadap kami. Asal kami hidup suci, hidup kudus, dan tak bercela di hadapan-Mu, Engkau pasti melindungi kami. Dan kami mohon kepadamu sungguh Tuhan, tutup bungkus aku dengan kuasa darah Kristus Yesus, dan lindungi kami, dukung kami di tempat bekerja. Terima kasih Tuhan. Bukakan sekarang melalui pembicara obrolan santai ini Tuhan, untuk menyampaikan hal-hal yang tersembunyi yang belum diketahui oleh aku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, amin. Pemirsa, serangan-serangan iblis kepada Anda itu bisa melalui mimpi. Anda nggak percaya? Ya nggak apa-apa. Pada saat Anda tidur, tiba-tiba Anda bermimpi ada hewan, misalnya anjing. Saya tahu bahwa ada yang nggak percaya, nggak ada masalah. Misalnya anjing hitam tiba-tiba datang ke tempat di dalam mimpi Anda, bersetubuh dengan Anda, sehingga akhirnya Anda tidak ada selera, tidak ada lagi keinginan untuk mencintai sesama manusia. Maksudnya sebagaimana yang normal ya, kalau laki-laki ya dengan perempuan ya mencintai laki-laki. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga serangan-serangan kuasa roh jahat melalui mimpi. Dan Anda juga bisa tiba-tiba bercinta dengan sesama pria di dalam Anda, bercinta dengan sesama pria di dalam mimpi, dan itu akhirnya menjadi kenyataan. Itu semua serangan-serangan kuasa-kuasa roh jahat yang ada dikatakan mimpi menjadi kenyataan. Memang iblis seringkali juga menyerang Anda pada waktu Anda tidur. Makanya tadi dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah di dalam 2 Petrus ya. Karena itu rendahkanlah sebentar. Di dalam ayat yang dalam, sadarlah dan berjaga-jaga lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaudai. Dia tidak berhenti-hentinya mencari kelengahan. Siapapun yang lengah, yang dapat diterkam, dia akan terkam. Bisa melalui makanya daripada itu saya selalu menyarankan bagi Anda dan saya sendiri, ayo kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Apakah Anda orang Islam? Saya berharap bahwa video ini akan berguna bagi Anda. Apakah Anda seorang pendeta? Saya dengan penuh kerendahan hati tidak menganggap saya lebih dalam kerohaniannya daripada Anda, hidup lebih benar, atau saya lebih baik daripada Anda. Saya tidak berpendidikan teologi. Saya hanya mencintai dan mengasihi Tuhan dan berindu untuk menjadi berkat bagi siapapun yang menonton acara obrolan santai ini. Ya, pemirsa, mungkin Anda sedang tidur, ya, tiba-tiba Anda bermimpi bersetubuh. Ini kata-kata saya memang open sekali ya, belak-belakan. Bersetubuh bukan dengan istrinya sendiri. Akhirnya itu menimbulkan Anda tidak punya selera terhadap istri Anda sendiri, atau terhadap suami Anda sendiri, atau terhadap istri Anda sendiri. Itu juga salah satu serangan-serangan iblis yang sekali lagi tadi Anda pernah mendengar mimpi jadi kenyataan. Jadi itu salah satu bentuk serangan-serangan atau aktivitas iblis yang hendak merusak kehidupan Anda. Juga ada bermacam-macam serangan-serangan iblis, yaitu menimbulkan stres, menimbulkan depresi. Iblis
dalam dimensi stres dan depresi itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan kesulitan-kesulitan hidup atau tekanan-tekanan hidup melalui orang-orang yang terus menekan. Jadi orang-orang tersebut dipakai oleh kuasa-kuasa roh jahat untuk menekan hidup Anda, membuat Anda opres, membuat Anda stres, sedikit-sedikit disalahkan. Jadi itu yang dari luar, tapi ada juga yang dari dalam. Yang dari dalam itu stres dan depresi karena Anda terlalu banyak mikir pikiran-pikiran yang kadang tidak seharusnya dipikirkan. Anda terlalu think too much kalau dalam bahasa Inggris, terlalu memikir, terlalu khawatir, terlalu takut. Nah, mari kita akan berdoa untuk Anda yang sedang terbaring di rumah sakit, untuk Anda yang sedang terbaring di kamar tidur, dan atau dimanapun Anda yang bertahun-tahun di tormented, disiksa oleh sakit penyakit. Ini waktunya kita akan menyiksa kuasa-kuasa roh jahat atau roh jahat itu sendiri yang menyiksa hidup kita. Sebelum itu kita dengarkan lagu dangdut kembali terlebih dahulu. Sing dadi perkara nanging sing tak jaluk restune wong tuwa. Mari kita masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Anda ikutin ya. Saya sedang terbaring di rumah sakit. Saya sedang terbaring di kamar tidur. Saya terbaring sakit di tempat paman, di tempat tante, di tempat bule, di tempat Pak D, di tempat Bude, di tempat Pak Le. Tuhan, saya menjadi beban bagi mereka. Saya menjadi beban bagi suami saya menjadi beban bagi istri saya menjadi beban bagi anak-anak saya menjadi beban bagi orang lain. Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Tuhan, penuhi aku dengan kuasa Rohul Kudus-Mu. Aku membuka hatiku untuk Engkau masuk dalam hidupku, ya Rohul Kudus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus aku sebelum aku masuk dalam doa dimensi yang lebih dalam, Tuhan. Aku tutup bungkus diriku dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku tutup bungkus semua kaum keluargaku, semua keluargaku, kerabat keluargaku. Aku tutup dengan darah Yesus. Sekarang aku perkatakan, aku memerintah, dan bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi aku memerintah. Engkau kuasa-kuasa roh jahat, Anda ikutin. Engkau kuasa-kuasa roh jahat yang menimbulkan sakit penyakit dalam tubuhku, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit kista yang membuat perut besar, membuat ada di bagian lengan besar, membuat ada bagian kepala besar, atau di bagian mana di dalam tubuhku membesar dan berisi air karena kista atau sis. Aku hancurkan kuasamu, roh-roh yang menimbulkan sakit penyakit sis kista. Aku hancurkan, hancur, keluar dari tubuhku, keluar dari kehidupanku, keluar dari tubuhku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Isa Al-Masih, dalam nama Isa Al-Masih. Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, Kau ajar aku. Bukan aku yang berperang, bukan aku yang bertempur, tapi Engkau yang berperang melawan aku, Engkau yang berperang melawan musuh-musuh dalam diriku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku perintahkan segala sakit penyakit yang adalah dalam tubuhku, serangan-serangan santet, serangan-serangan depresi, serangan-serangan kekhawatiran hidup, serangan-serangan penyakit apapun yang datangnya sebenarnya berasal dari iri, dengki, dendam kepada seseorang. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sudah dendam, aku sudah iri, aku sudah benci kepada seseorang. Anda ikutin doa-doa saya. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aku benci kepada, Anda sebutin, aku benar-benar marah kepada ini. Aku dendam kepada orang ini Tuhan. Aku benar-benar ingin bunuh orang ini. Aku mau melepaskan. Mampukan aku Roh Kudus untuk mengampuni saat ini.
dan aku mengambil keputusan saat ini. Aku mengampuni. Anda sebutkan siapa yang sudah menyakiti saudara Anda, yang sudah menyakiti Anda. Sebutkan saja, mungkin misalnya si A, si B. Anda sebut, Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia, Tuhan. Aku sangat terluka sekali, tapi aku mengambil keputusan, aku mau mengampuni, Tuhan. Aku tahu pada saat aku pada saat aku mengampuni, maka Engkau akan memberikan kuasa kesembuhan. Engkau akan menyembuhkan aku. Aku akan bangkit dari tempat tidur ini. Aku akan sembuh, Tuhan. Aku mengampuni orang yang sudah menyakiti aku. Hatiku memang terluka sekali, Tuhan. Hatiku terluka sekali, tapi aku mengambil keputusan untuk mengampuni, Tuhan. Aku lepaskan pengampunan untuk suamiku yang menyakiti aku. Aku melepaskan pengampunan untuk istriku yang menyakiti aku. Aku melepaskan pengampunan untuk keponakanku, untuk temanku, untuk kerabat kerja di tempat aku bekerja. Aku melepaskan pengampunan. Aku lepaskan pun. Aku mengampuni mereka, Tuhan. Dan aku sendiri juga aku mohon ampun kepadamu, karena aku sudah dongkol, aku sudah dendam, aku sudah iri, aku sudah dengki, Tuhan. Aku bertobat dan mohon ampun kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku tahu aku akan segera sembuh. Aku berdoa, Tuhan, agar Engkau benar-benar perbaharui aku. Engkau benar-benar membuat segala sesuatu menjadi baru dalam hidupku, Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu yang terbaik daripadamu, Tuhan. Memang ada orang yang sudah menyakiti aku, yaitu pacarku dulu, Tuhan. Aku begitu sakit, dia menikah dengan orang lain, bahkan dengan temanku sendiri, Tuhan. Tapi aku mau melepaskan pengampunan, Tuhan. Aku mengampuni. Aku tahu yang lama sudah berlalu, tapi yang baru, yang terbaik, yang daripadamu datang kepadaku. Aku mengucap syukur. Aku memberkati yang datang, yang baru, yang terbaik daripadamu, Tuhan. Dan aku mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku tahu aku akan bangkit dari tempat tidurku di mana aku terbaring sakit, dan aku akan bergaul, aku akan bekerja normal kembali. Aku akan bekerja dengan penuh efektif. Tuhan, berkati apa saja yang aku jamah. Berkati tanganku, Tuhan. Berkati tanganku, sehingga apa saja yang aku jamah dengan tanganku, Engkau buat berhasil. Berkati pikiranku. Aku tutup bungkus otak pikiranku dari segala pengaruh-pengaruh roh jahat. Hatiku, aku tutup bungkus dengan darah Yesus. Aku tutup bungkus otakku. Aku tutup bungkus mataku dengan darah Yesus, dengan darah Isa Al-Masih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, aku percaya dan aku berdoa, dan aku tahu bahwa aku telah mendapatkan jawaban-jawaban doa. Sebab Engkau berfirman, kalau Engkau berdoa, percaya bahwa kamu telah mendapatkannya, maka semuanya itu akan diberikan kepada, maka engkau akan mendapatkannya. Terima kasih, Tuhan, bahwa aku telah mendapatkan jawaban-jawaban doa. Terima kasih, Tuhan. Aku mengucap syukur dan berterima kasih. Aku akan bangkit dari tempat tidurku. Aku akan bangkit dan aku akan beraktivitas kembali. Terima kasih. Aku akan meninggalkan rumah sakit ini. Anda sebutkan rumah sakit apa? Aku akan meninggalkan tempat tidur ini. Aku akan meninggalkan. Bukan aku akan meninggal, ya. Meninggalkan. Aku akan pergi. Tuhan, aku akan pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Aku tahu kenapa aku sampai sakit, Tuhan. Sampai parah seperti ini. Sipilis, Raja Singa, AIDS, HIV AIDS, ya, semua itu karena aku berdosa di hadapanmu. Aku kencingnya darah. Tuhan, ampuni aku. Aku tahu semua itu karena aku tidak setia kepada pasanganku, atau aku masih single, masih bujangan, masih sendiri, tapi aku melakukan persetubuhan dengan banyak orang. Semua itu adalah hasil karena perbuatan dosaku. Ampuni aku, Tuhan. Aku bertobat dan aku mohon kesembuhan daripadamu. Aku berkatakan, engkau roh-roh yang membentuk sakit penyakit Raja Singa, sipilis, yang menimbulkan kencing darah, aku berhentikan dan aku perintahkan, keluar kau sampai ke akar-akarnya, keluar sampai kepada sumbernya, keluar dari tubuhku, keluar dari tubuhku, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Isa Al-Masih. Terima kasih, Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu pada hari ini, sehingga aku bisa mengikuti acara obrolan santai. Terima kasih, Tuhan. Aku bersyukur, berterima kasih kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di seluruh muka bumi ini, di mana Dia namanya adalah nama di atas segala nama.
Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit ini kecuali nama Kristus Yesus. Saya ingin mengucapkan kepada Anda, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Kota Internasional Hong Kong saya ingin mengucapkan salam. Tapi sebelumnya, jika ada kesalahan kata-kata dari proses pembuatan video ini, saya mohon maaf kepada Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, menyakiti agama Anda, apalagi menghina, apalagi menista, sehingga ada kata-kata penistaan agama. Tidak ada sama sekali dalam hati saya untuk menista agama lain. Yang saya sampaikan adalah saya ingin menjadi berkat bagi Anda semua. Jadi Anda yang bukan Kristen tapi Anda sudah berdoa untuk kesembuhan bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, ini waktunya saudara disembuhkan melalui kuasa darah Yesus Kristus, melalui kuasa nama Isa Al-Masih, yaitu Sang Kalimatullah, Sang Imam Mahdi yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Immanuel, 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 God with us. Tuhan beserta kita. Jika Tuhan beserta kita, tidak akan ada yang dapat menggoncangkan, tidak akan ada yang dapat membuat kita terjatuh. Jika Tuhan yang mendukung, jika Tuhan yang mendukung, tidak akan ada yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Jika Tuhan, sebab Tuhan yang mendukung kita, sebab Tuhan yang menjagai kita, sebab Tuhan yang mensupport kita, maka kita akan kokoh kuat di dalam perlindungan Dia sepenuhnya dan di dalam dukungan Dia sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kita bertemu lagi dalam acara yang sama, obrolan santai dalam topik pembicaraan yang berbeda. God bless you. Tuhan memberkati Anda.